Yayasan Insan Mulia Pama. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa man iktafa bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral hadirun, ittaqullah fa inna man ittaqallaha waqah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi memudahkan kita. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepadanya, dalam rangka merendahkan diri kita di hadapannya, dalam rangka mengikuti tuntunan Rasulnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang sangat agung ini, yang sangat mulia ini, karena dengannya kita akan ditinggikan oleh Allah derajatnya. Karena dengan ini ma'asyiral muslimin menjadi sebab kita terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sangat bersyukur kepada Allah, dan kita tidak lupa juga berharap kepada Allah dan terus berharap agar Allah istiqomahkan, agar Allah selalu beri nikmat ini sampai kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah limpahkan pula kepada sahabat beliau atau kepada keluarga beliau yang beriman, dan sahabat-sahabat beliau al-kiram, dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baginda yang mulia, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal dunia, beliau memberikan sejumlah wasiat, memberikan pesan-pesan kepada umat beliau. Dan tentu pesan ini adalah pesan yang sangat agung sekali, pesan yang mulia, pesan yang harus lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan, bukan berarti yang lainnya yang tidak disebutkan tidak penting. Namun ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, biasanya orang sebelum meninggal dunia akan memberikan wasiat yang lebih penting atau yang terpenting, Oleh karena itu hendaknya kita mari memberikan perhatian khusus terhadap apa yang menjadi wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara wasiat beliau sebelum beliau meninggal dunia adalah agar kita betul-betul memperhatikan akidah kita, memperhatikan tauhid. Artinya kita jangan sampai sedikit pun menyelewengkan peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sakit menjelang wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Mengapa? Karena di antara kebiasaan mereka adalah menjadikan kuburan nabi atau kuburan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah, atau sebagai masjid, dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di situ, atau dijadikan betul-betul berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan peringatan ini sebelum wafat beliau.
Kenapa? Karena memang ma'asyiral muslimin, di antara sebab terbesar seseorang jatuh kepada kesyirikan, penyelewengan terhadap tauhid dan akidah adalah ini, sekitar atau seputar kuburan. Dan kita tahu sejarah pertama kali kesyirikan terjadi di muka bumi ini, sebab utamanya adalah kuburan orang-orang saleh. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, agar jangan sampai menyerupai mereka-mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin yang lainnya. Dan waliyadzubillah ma'asyiral muslimin, ternyata banyak orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai umat Islam menyerupai atau melakukan perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan mereka yakini perbuatan yaitu sujud di kuburan atau beribadah di sekitar kuburan itu lebih utama daripada di tempat-tempat yang lainnya. Ini betul-betul terjadi di tengah-tengah umat yang mengatakan diri mereka sebagai umat Islam, padahal Nabi SAW sendiri telah mengatakan la'natullah alal yahudi wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Waliyadzubillah. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin. Ingat, ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini bahwa kita ini butuh dengan perantara dalam beribadah kepada Allah, dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa bahwa kita ini kotor, kita ini banyak dosa sehingga tidak pantas jika kita berdoa langsung kepada Allah. Jadi kita butuh dengan orang soleh, kita butuh dengan orang-orang yang telah wafat dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jangan pernah mengikuti perkataan yang batil ini. Semua kita telah tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian hanya kepadaku langsung. Tidak boleh, tidak perlu menggunakan perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan astajib lakum, aku akan mengabulkan kalian. Allah tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan perantara. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau. Kenapa sampai beliau tekankan sebelum wafat beliau tekankan? Kenapa? Karena memang seperti yang kami sampaikan tadi, banyak sekali orang jatuh kepada kemungkaran yang satu ini karena sebab kurangnya ilmu tentang akidah, minimnya pemahaman tentang tauhid yang benar, apalagi didukung oleh orang-orang yang dianggap tokoh, orang-orang yang dianggap alim, namun ternyata justru mengajak umat untuk menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara wasiat beliau. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diantara wasiat beliau sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, jagalah salat, dan jagalah atau perhatikanlah budak-budak kalian. Terkait dengan perbudakan sudah tidak ada, tidak lagi hamba sahaya, tidak ada. Tapi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini yang harus kita perhatikan dari hadis yang kami sampaikan tadi. As-salat, salat, jagalah salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya setiap kita telah tahu tentang kewajiban salat. Sebetulnya setiap kita, saya rasa, mengetahui keutamaan salat. Namun karena mungkin sebabnya adalah hasutan syaitan, kemalasan, atau kurang kuat terhadap yaumil akhir, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang masih meninggalkan salat, menganggap meremeh salat, padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat adalah tiang agama. Salat adalah pondasi agama. Seperti yang kita tahu, Nabi SAW mengatakan imaduddin, salat itu adalah tiang agama.
Dan salat adalah sebab terbesar seseorang terhindar dari masalah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seseorang menjalani kehidupan dengan baik jika dia tidak melaksanakan salat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya kehilangan keutamaan, bukan hanya kehilangan pahala yang besar, tapi juga mendapatkan ancaman yang sangat mengerikan. Keutamaan besar hadirin. Kami sering sampaikan, jangankan salat wajib, salat sunnah, qabliyah subuh, Allah katakan melalui lisan Rasul. Maksud Nabi SAW bersabda, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, qabliyah subuh, 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan lebih baik daripada pama dan seisinya, bukan, dunia dan seisinya. 2 rakaat. Bagaimana dengan salat subuhnya? Itu baru 2 rakaat. Bagaimana jika setiap hari dilakukannya? Bagaimana dengan subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan isyaknya ditinggalkan? Belum lagi yang lain-lain. Tidak hanya kehilangan itu, orang yang meninggalkan sholat mendapatkan ancaman yang sangat mengerikan. Cukuplah hewan-hewan yang sangat mengerikan yang menanti orang yang meninggalkan sholat, yang akan memangsa mereka, dan yang lain-lain adabnya. Yang lain-lain adabnya, bukan hanya itu. Hadirin, pernahkah kita membayangkan kita ditaruh di satu kamar yang di situ banyak sekali ular berbisa dan tidak ada jalan keluar, tertutup rapat, kita tidak bisa kemana-mana? Bagaimana kengerian yang kita rasakan? Jangan sampai itu terjadi, ma'asyiral muslimin. Ya, terlebih di akhirat tentu lebih dahsyat lagi kengeriannya dan azabnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-murtada. Amma ba'd. Setelah salat, ma'asyiral muslimin, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya diperhatikan, hendaknya dilakukan kapan lagi kalau seandainya tidak sekarang, wafat atau kematian selalu mengintai. Jangan sampai kita menyesal setelah kita menyaksikan kenyataan dari atau kebenaran dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kengerian azab orang yang meninggalkan salat. Di antara pesan Nabi SAW atau wasiat Nabi kepada umatnya adalah istausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi SAW, berpesanlah, sering-sering berpesanlah kalian kepada wanita dengan pesan yang baik. Perhatikanlah wanita, maksudnya orang-orang yang menjadi tanggungan kita atau mahram kita atau siapapun. Sering-seringlah menasihati, mewasiati mereka dengan kebaikan, karena mereka adalah lemah. Nabi SAW mengatakan, fa innahunna khuliqna min dila', karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Yang bengkok, artinya mereka itu bengkok. Mereka bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW kurang akalnya. Bukan sebagai bentuk hinaan, tapi memang demikian kondisinya. Sebagaimana kita katakan bumi itu lebih rendah daripada langit, bukan berarti kita katakan bumi rendah. Sehingga ma'asyiral muslimin, mari kita sering-sering menasihati istri kita, anak-anak kita agar taat kepada Allah, dan seluruh kaum muslimat. Terlebih di zaman ini, dan sebetulnya dari zaman dahulu, banyak orang-orang yang ingin menghancurkan wanita. Mereka ingin hancurkan wanita, terutama wanita-wanita Islam, karena mereka tahu jika wanita hancur maka akan hancur generasi. Jika wanita hancur maka akan hancur generasi, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu orang-orang yang mereka membenci Islam, mereka berusaha bagaimana caranya agar wanita muslimah merasa jika di rumah saja itu kampungan, itu tidak gaul, ya ketinggalan zaman. Sehingga gimana caranya agar wanita biasa keluar, sering keluar meskipun tanpa ada kebutuhan. Padahal wanita di rumah
jika dia niatkan karena Allah menjadi ketaatan. Diamnya di rumah wanita adalah ketaatan. Karena Allah yang memerintahkan waqarna fi buyutikunna. Diamlah kalian di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian menampakkan keelokan, keindahan, perhiasan seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tidak orang kafir, orang-orang yang membenci Islam berusaha menghancurkan Islam mulai dari sini, dari wanita-wanitanya. Sehingga banyak fatwa-fatwa juga dari orang-orang yang mendapatkan bayaran agar memberikan fatwa bahwa hijab itu tidak wajib. Hijab itu tidak wajib, tidak perlu. Agar apa? Agar wanita keluar. Agar wanita rusak. Wallahi alazim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betul-betul terjadi. Betapa banyak wanita zaman sekarang yang rusak, terlebih adanya media-media sosial. Jaga hadirin, jaga. Jangan biarkan orang-orang kita cintai berjoget-joget yang menampakkan aura, menjadi dosa jariah dan akan ditanggung pula oleh suami yang membiarkan, akan ditanggung pula oleh anak-anak yang membiarkan orang tuanya karena dayus. Waliyadzubillah. Maka Nabi SAW berpesan istausu bin nisa'i khair. Sering-seringlah kalian berwasiat kepada wanita dengan wasiat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk terus menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Semoga Allah selamatkan kita dari segala bentuk keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at tawfiq والسداد اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد اللهم يسر أمورنا اللهم احفظنا اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.